Salam, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Niki Serang. Pada malam hari ini kita akan kembali melihat sebuah firman Tuhan di dalam surat Efesus pasal yang pertama ayat yang 4 hingga ayat yang ke-14. Saya akan membacakan ayat tertentu. Saya akan membacakan ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercela di hadapan-Nya. Ayat yang ke-7, sebab di dalam Dia oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Ayat yang ke-13, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenarannya, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Ayat ke-14, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk menjadi kemuliaan-Nya. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada malam hari ini saya akan memberikan sebuah tema kepada kita semua, yaitu kepastian keselamatan bagi orang percaya. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya memberikan tema ini sebab saya melihat di luar sana, mungkin termasuk saudara, pernah mendengar ada orang yang berkata bahwa keselamatan bisa hilang dalam diri orang percaya. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di sini saya akan menggarisbawahi kata kepastian, sebab ini adalah pembahasan yang kita akan bahas bersama-sama pada malam hari ini. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di sini di pasal yang pertama ayat ke-14, di sini adalah pujian Rasul Paulus kepada karya Allah Tritunggal. Yang dimana ayat yang keempat ia berkata bahwa Allah telah memilih dan menentukan orang-orang percaya sebelum dunia dijadikan. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin kita akan bertanya, hal apakah yang membuat kita atau sebagai penguatan dalam diri kita sehingga kita bisa berkata bahwa keselamatan bersifat kekal dalam diri orang percaya. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di sini saya akan membagikan poin yang pertama, yaitu sebab kita telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, berbicara tentang pemilihan, ini adalah otoritas Allah atau ketetapan Allah, yang dimana ia berdaulat memilih dan menentukan kita sebelum dunia dijadikan. Ini adalah firman Tuhan yang dimana Paulus dengan sangat-sangat tegas bahwa keselamatan dalam diri orang percaya pasti bersifat kekal. Mengapa demikian? Sebab dia melihat bahwa sebelum manusia percaya kepada Kristus, ia telah memilih dia sebelum dunia diciptakan. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, maka bagaimana mungkin kita masih berkata bahwa keselamatan akan hilang dalam diri orang percaya? Atau dengan kata lain, ketika seorang percaya kepada Kristus tetapi ia tidak melakukan hal baik, maka kerajaan surga ia tidak akan tempati. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam hal ini saya akan memberikan poin yang kedua untuk memperkokohkan tema kita. Poin yang kedua adalah sebab Kristus telah menyelamatkan kita. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita melihat ke belakang pada kejatuhan manusia ke dalam dosa, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Alkitab kita berkata bahwa manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus,
Akan tetapi ketika kita melihat, ketika manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri, namun di sana muncul kasih karunia Allah, yang dimana Allah telah memberikan putranya kepada manusia sebagai korban penebus atau pengganti untuk menggantikan manusia. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita mengetahui bersama bahwa kedatangan Kristus pada 2000 tahun yang lalu, yaitu dengan tujuan membawa misi penyelamatan bagi saudara dan saya pada malam hari ini. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita melihat teks-teks Alkitab yang berkata bahwa kita diselamatkan karena kasih karunia. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, maka di dalam hal ini ketika kita masih berkancang dengan perbuatan baik kita yang telah menyelamatkan kita, saudara-saudaraku, dalam hal ini kita harus melihat, jika perbuatan baik yang telah kita lebih mengutamakan untuk memperoleh dan mempertahankan keselamatan, dalam hal ini sama saja kita mengabaikan pengorbanan Kristus pada kayu salib. Kenapa? Karena kita selalu memegahkan diri kita karena perbuatan baik kita. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam hal ini saya akan masuk di dalam poin yang ketiga, yang kita lihat bersama di dalam ayat yang ke-13 dan ayat 14. Firman Tuhan berkata demikian, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenarannya, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita melihat di dalam ayat ke-13 ayat 14, Paulus kembali berkata bahwa ia membahas tentang Roh Kudus. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tentunya kita melihat bersama dan kita telah ketahui bersama bahwa ketika seseorang kembali dan percaya kepada Kristus, itu pasti digerakkan oleh Roh Kudus. Nah, saudara-saudaraku, seringkali orang melihat bahwa ketika seseorang disebut Kristen, tetapi tiba-tiba ia murtad dan tidak percaya kepada Kristus. Nah, saudara-saudaraku, tentunya kita harus melihat juga bahwa bisa saja orang tersebut ketika dari awal ia percaya kepada Kristus, ia tidak sungguh-sungguh percaya kepada Kristus. Mengapa demikian? Saya berkata seperti ini. Karena bagaimana mungkin dengan roh yang sama yang telah membuat atau menggerakkan seseorang bertobat dan percaya kepada Kristus, dan bagaimana mungkin dengan roh yang sama bisa membuat orang tersebut murtad dan tidak percaya kepada Kristus. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, maka dalam hal ini poin yang ketiga, yaitu karena kita telah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Roh Kudus, ketika kita melihat peranan Roh Kudus dalam hal ini sebagai tanda pemeterai atau tanda kepemilikan. Jadi bagaimana mungkin ketika seorang telah dipilih, sesudah dipilih, ditentukan, dan setelah ditentukan, dia dimeteraikan dengan Roh Kudus. Firman Tuhan telah berkata bahwa tanda pemeteraian adalah tanda kepemilikan. Jadi bagaimana mungkin seseorang telah dipilih dan ditentukan dan telah dicap sebagai tanda kepemilikan, bagaimana mungkin dia bisa dapat hilang keselamatan dalam dirinya? Sebab
di dalam pemeteran Roh Kudus sebagai tanda kepemilikan yang tidak dapat diganggu gugat, apalagi direbut oleh siapapun. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, maka di dalam sebagai kesimpulan akhir pada firman Tuhan kita pada malam hari ini, saya mau berkata kepada saudara-saudara semua yang hadir di tempat ini, bahwa kepastian keselamatan itu bersifat kekal dalam diri orang percaya. Di dalam hal ini saya bukan menyediakan perbuatan baik yang ada di dalam diri orang percaya, tetapi saya berkata kepada saudara-saudara semua di tempat ini bahwa perbuatan baik bukan untuk memperoleh, apalagi mempertahankan keselamatan. Tetapi di sini adalah perbuatan baik, yaitu adalah sebuah kewajiban atau keharusan dari diri kita orang percaya, yang tentunya kita harus lakukan. Mengapa? Karena Kristus telah menyelamatkan saudara dan saya. Jadi sini adalah perbuatan baik bukan memperoleh, apalagi mempertahankan keselamatan, melainkan sebagai sebuah keharusan dan kewajiban dari kita orang percaya. Maka saudara-saudaraku, di sini kita akan melihat di dalam surat Efesus di pasal yang kedua ayat ke-8 hingga ayat ke-9, firman Tuhan berkata demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan dirinya. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di pasal yang kedua, di sana Paulus dengan sangat-sangat tegas dan berkata bahwa jangan ada seseorang pun yang dapat memegahkan dirinya karena perbuatan baik dia. Karena tidak mungkin dengan perbuatan baik dia bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Tetapi Paulus dengan tegas berkata, semua adalah kasih karunia Allah. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, maka sebagai pesan terakhir dari saya kepada saudara-saudara semua yang hadir di tempat ini, yakin dan percayalah bahwa sekali Allah telah memilih saudara, sekali Allah menentukan saudara, sifatnya kekal untuk selama-lamanya. Seperti tema dan poin yang telah saya berikan kepada saudara, bahwa dengan tema pada malam hari ini, kepastian keselamatan bagi orang percaya. Mengapa demikian? Didasari dengan 3 bukti. Yang pertama, sebab Allah telah memilih dan menentukan kita sebelum dunia dijadikan. Dan poin yang kedua adalah sebab Kristus telah menyelamatkan kita di Kalvari. Dan yang ketiga adalah sebab kita telah dimeteraikan oleh Roh Kudus ketika kita percaya kepada Kristus. Jadi saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam hal ini saya berkata kepada saudara, jangan takut, sebab Kristus telah menjadi jaminan bagi kita orang percaya. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yakin dan percayalah bahwa dalam hal ini saya berkata kepada saudara-saudara semua, orang Kristen belum tentu selamat, tetapi orang percaya sudah pasti ia selamat. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ini adalah firman Tuhan yang dapat saya bagikan kepada kita semua. Semoga dengan firman Tuhan ini bisa dapat mengokohkan iman kita, dan kita terus-menerus berpegang teguh pada firman Tuhan dan terus-menerus hidup di dalam Tuhan sampai menantikan kedatangan Kristus pada kali yang kedua. Saya mengucapkan selamat malam dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.
Amin. Kebenaran firman Tuhan.